Tugas akhir kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Salvia Riani dengan NPM G1F0200034 dari Prodi Sistem Informasi. Materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, demokrasi Indonesia, yang kedua, rule of law dan HAM, 3, wawasan Nusantara, 4, bela negara, 5, hubungan manusia, bangsa, negara, dan konstitusi. Yang pertama yaitu demokrasi Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Jadi demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat, untuk rakyat, dan juga dari rakyat. Pilar Demokrasi Indonesia, Undang-Undang 1945, Sanusi 1998. Yang pertama yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan HAM, demokrasi dengan keadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dan kemakmuran, dan yang terakhir yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Materi yang kedua yaitu rule of law dan HAM. Rule of law dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan rule yang berarti aturan dan law hukum. Jadi konsep rule of law dikaitkan dengan negara adalah tata pemerintahan yang menggunakan aturan hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat yang tertuang dalam konstitusi. Tujuan dari rule of law membuat negara mematuhi hukum, memastikan persamaan di depan hukum, penyediaan hukum dan ketertiban, memberikan keadilan yang efisien dan tidak memihak, menegakkan hak asasi manusia. Prinsip rule of law terdapat 3. Yang pertama itu supremas hukum. Tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti seseorang hanya boleh dihukum bila hanya memang melanggar hukum. Yang kedua, kesetaraan hukum. Kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini berlaku baik bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara. Yang ketiga, terjaminnya HAM. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan atas setiap warga negara atau masyarakat. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1. Perkembangan HAM. Habeas Corpus Act 1679. Habeas Corpus Act adalah suatu dokumen yang memuat pernyataan tentang perlindungan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa sebuah undang-undang harus meliputi kebebasan warga negara. Undang-undang yang dibuat di Inggris ini bertujuan untuk mencegah pemenjaraan yang sewenang-wenang. Universal Declaration of Human Rights atau UDHR atau PBB 1948, pernyataan atau deklarasi sejagat tentang hak asasi manusia, terjadi pada tanggal 10 Desember 1948. Alinea pertama Mukadimah Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia tersebut menyatakan bahwa sesungguhnya hak-hak kodrati yang diperoleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan seluruh sekalian alam tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, dan karena itu setiap manusia berhak akan kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan pribadinya. Jenis-jenis HAM. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau property right. 3. Hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan sama dalam keadilan. 4. Hak asasi politik, political right. Yang kelima, hak asasi sosial dan kebudayaan, social and cultural right. Dan yang terakhir yaitu hak asasi perlakuan yang sama dalam tata peradilan dan perlindungan hukum, procedural right. Hubungan rule of law dan HAM terdapat 3. Yang pertama yaitu hubungan filosofi, meliputi penciptaan manusia, kehadiran negara, konstruksi sosial rule, dan yang terakhir yaitu latensi rule. 2. Hubungan ideologis, monopluralis, monoloyalitas. 3. Hubungan substantif, rule of law dan HAM,
meliputi keadilan dan kemakmuran. Materi ketiga yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara, tujuan ke dalam untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Tujuan keluar berkaitan dengan lingkungannya, yaitu untuk ikut serta menyelenggarakan dan membina kesejahteraan dan perdamaian di seluruh dunia. Dalam Tap MPR nomor 4/MPR/1973 tentang GBHN, wawasan Nusantara dirumuskan sebagai konsepsi 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan sosial budaya, dan 3. Kesatuan ekonomi, 4. Kesatuan hankam. Geopolitik, politik yang dihubungkan dengan pengaruh letak dan kondisi geografi dari bumi yang menjadi wilayah hidupnya. Manusia yang hidup di atas bumi itulah yang akan menjadi penentu wilayah hidupnya. Materi keempat yaitu bela negara. Menurut Roger H. Saltow, negara adalah alat atau agensi atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Fungsi negara, melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa, menegakkan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Ketentuan dasar hukum upaya bela negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bentuk penyelenggaraan upaya bela negara meliputi pendidikan warganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri, pengabdian sesuai profesi, pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Materi kelima atau materi terakhir yaitu hubungan manusia, bangsa, negara, dan konstitusi. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat atau manusia. Pada prinsipnya setiap warga negara menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara atau konstitusi. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ini mewujudkan tujuan tertentu seperti tujuannya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat, tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut menggambarkan suatu pertindakan dalam aturan yang paling tinggi, tingkatannya sampai yang paling rendah. Negara dan konstitusi adalah dui tunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara adalah pilar atau tembok, tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa berdiri kokoh tanpa fondasi yang kuat, yaitu Konstitusi Indonesia. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.